Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqan nasa min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Al-mukarramun, para habaib, para kiai, para alim ulama yang saya muliakan, wabil khusus sahabat saya Sahibul Bait Bapak Kiai Haji Wahyudi bin Haji Abdul Majid beserta keluarga, juga Fahmi Tamami Forum Silaturahmi Takmir Masjid Indonesia yang saya hormati. Di sini ada fans Roma Irama nggak? Ada fans Soneta nggak? Ah, itu namanya Forza. Forza keren. Mohon maaf kalau nanti di tengah ceramah saya, Kiai, ada serak-serak sedikit, ada batuk-batuk sedikit karena saya sering keliling ini buat begini begono. Namun akan saya coba. Sekian lama engkau menunggu untuk kedatanganku. Betul? Bukankah aku telah berjanji kita jumpa di sini? Ku datang, kini ku datang padamu, senyumlah, sambutlah kedatanganku. Terus udah. Hadirin, sebelum kita memasuki relung kedua mempelai yang paling bahagia malam ini, saya ingin menyampaikan pesan kepada para pemuda yang masih lajang, yang masih jomblo dari Rasulullah SAW. Kira-kira masih ada bujangan nggak di sini? Baru 2 kali kawin lah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, wa man lam yastati' fa 'alaihi bisawm, fa innahu lahu wija." Izin boleh minum, Kiai? Sunahnya duduk nih. Aneh berdiri nggak apa-apa ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya masyarus sabab, wahai para pemuda yang sudah mampu secara ekonomi, secara fisik melaksanakan pernikahan, maka segeralah menikah." Kayak sohib ente agung. Karena menikah itu akan menundukkan matamu, pandanganmu dari wanita-wanita yang bukan muhrim
dan akan menundukkan syahwatmu. Famalam yastati' falahi bisawm. Barang siapa yang belum mampu secara ekonomi, secara fisik, maka banyak-banyak puasa. Senin puasa, Kamis puasa, Senin puasa, Kamis. Kalau perlu puasa Nabi Daud. Jangan banyak makan daging, tahu, tempe aja. Karena supaya nafsu ente tidak besar terhadap perempuan. Ini bagi yang tidak mampu. Lalu ada pesan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para pemuda yang telah mampu menikah. Allah Subhanahu wa ta'ala berpesan kepada Anda, wala tankihul musyrikati hatta yu'min, wala amatun mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Wahai para pemuda muslim, jangan sekali-kali kamu menikahi wanita-wanita musyrik kecuali kalau mereka sudah beriman. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Wanita-wanita muslimah biar pesek-pesek dikit, lebih baik kamu nikahi dia daripada wanita musyrik walaupun kecantikannya menakjubkan kamu. Paham pemuda? Paham? Nah sekarang pesan Allah kepada para orang tua yang punya anak gadis. Allah Subhanahu wa ta'ala berpesan kepada para orang tua yang punya anak gadis, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu, wala 'abdun mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum. Wahai para orang tua, jangan kamu nikahkan orang-orang musyrik dengan anak-anak gadismu. Seorang pemuda muslim, biar dia tukang ojek, biar dia kurang keren dikit, lebih baik kamu nikahkan kepada mukmin itu daripada kamu kawinkan anakmu dengan laki-laki musyrik walaupun ketampanannya, kekayaannya, jabatannya menakjubkan kamu. Paham orang tua? Paham? Kenapa Allah melarang kita menikahi orang musyrik? Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, ulaika yad'una ilan nar. Mereka akan mengajakmu ke neraka. Kasus seperti ini banyak terjadi. Ini terjadi pada diri saya sendiri. Kira-kira 30 tahun yang lalu saya kedatangan seorang Kristen, seorang Nasrani. Dia bilang, Bang Haji, saya suka sama kemenakan Anda. Lalu saya mau nikah sama dia. Saya bilang, ini kesalahan saya. Boleh, asal Islam dulu. Padahal Allah mengatakan hatta yu'minu, sampai kamu beriman, bukan sampai kamu Islam. Saat itu ngaji saya belum tamat. Lo masuk Islam dulu, gue kawinin. Baik, masuk Islam bagaimana Bang Haji? Nyebut 2 kalimat syahadah. Macam mana itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Sebut. Asyhadu an la ilaha illallah, Islam lo, gue kawinin. Hari itu juga saya kawinin. Saya nikahkan, saya wali dia. Ini kemenakan saya, adik saya, orang tua udah meninggal. Begitu kawin, punya anak, satu saat saya pulang tabligh kalau nggak salah dari Kiai Haji Masyudi sini. Rumahnya di Cibening sini beliau ini. Apa itu? Kemenakan saya. Saya datang ke rumahnya. Saya tanya sama kemenakan saya, mana suamimu? Ada di kamar. Sambil nunggu dia, di ruang tengah ada meja tulis, tempat dia kerja, meja kerja. Saya buka lacinya. Saya lihat ada Injil. Saya periksa lagi yang lain, tidak ada Quran. Saya panggil suaminya, kemenakan saya ini. Sini kamu. Kamu bilang sudah masuk Islam. Ini apa? Kemenakan saya bilang, iya wah, dia masih sering ke gereja. Dia adalah pendeta, masih ceramah di gereja. Oh ya? Kamu bagaimana sholat kamu? Saya bilang sama kemenakan saya. Selalu diganggu, puasa juga diganggu. Oh gitu.
kamu telah mengkhianati saya, membohongi saya. Mulai sekarang saya tanya kamu, sama kemenakan cewek nih, kamu mau ikut Allah sama Uwa, sama keluarga, atau mau mengikut orang Nasrani? Pilih sekarang. Kalau kamu pilih dia, putus hubungan kita sebagai saudara, sebagai keluarga. Saya pilih Allah, saya pilih Uwa. Berangkat, angkutin tuh baju lo. Saat itu juga sama anaknya satu berangkat. Ini pengalaman. Banyak kasus-kasus orang non-muslim, orang kafir menikahi orang Islam dengan pura-pura masuk Islam. Setelah anak kita hamil, apalagi punya anak, diancam, mau pindah agama atau mau cerai. Goyang ini, banyak akhirnya yang masuk, yang murtad. Makanya di situ Allah menegaskan, hatta yu'minu, sampai mereka beriman, bukan hatta yuslimu. Orang Islam itu bukan orang beriman, belum tentu beriman. Kalau orang beriman sudah pasti Islam. Kalau Islam belum tentu beriman. Seperti satu sejarah Nabi, qalatil arabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Ketika itu ada kelompok Arab Badui, Arab pegunungan, mendatangi Rasulullah SAW dengan bangga mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami telah beriman. Tapi tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan Nabi Muhammad SAW, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Katakannya Muhammad, kamu belum beriman, kamu baru Islam, belum masuk iman ke dalam dadamu. Siapa itu orang beriman? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. Sesungguhnya orang beriman itu adalah apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah bertambah keimanannya. Dan dia selalu bertawakal kepada Allah dan menegakkan sholat dan membayar zakat. Jadi kalau lain kali ada orang non-muslim ngelamar anak kita, jangan bilang lo masuk Islam dulu. Paham? Kamu beriman dulu, sholat dulu 5 waktu, buktiin paling enggak 40 hari. Pergi haji dulu, buktikan. Zakat dulu, puasa dulu. Setelah kita buktikan, baru boleh kita kawinkan. Paham? Paham? Gua minum boleh nggak sih? Izin kayak gak usah begitu. Maaf lagi kurang sehat ini. Sampai mana tadi? Bang Haji, tapi kata orang Islam Belasono, kawin kalau sama orang Kristen ahli kitab boleh perempuan. Jadi kita boleh menikahi perempuan-perempuan orang non muslim, Bang Haji. Yang penting ahli kitab. Ada nggak umat Islam yang begitu? Ada. Biasanya liberal tuh. Ya. Mereka mengacu kepada surat Al-Maidah ayat 5. Al-yawma uhilal lakumut thayyibat wa tu'amul ladina wa tu'amul ladina ahlul kitab hilul lakum wa tu'amukum hilul lakum wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum. Hari ini aku halalkan yang baik-baik untuk kamu. Makanan orang-orang ahli kitab halal bagimu. Orang-orang beriman, perempuan yang baik halal bagimu. Orang-orang wanita-wanita ahli kitab yang baik
halal bagimu. Ini acuan mereka. Coba perhatikan. Coba perhatikan. Di situ dikatakan wa tu'amul ladina utul kitab hillul lakum. Makanan orang ahli kitab halal bagimu. Wa tu'amukum hillul lahum, wa makan dan makananmu halal buat mereka. Saya mau tanya, kalau sekarang ada ahli kitab, babi dia makan nggak? Dia makan babi nggak? Menghalalkan babi apa mengharamkan? Menghalalkan. Boleh nggak kita ikut makan? Ini satu. Dulu memang orang-orang ahli kitab dulu memang babi haram. Kalau kita baca Bible di imamat orang Levi ada babi haram. Tapi pada perkembangannya dirubah-rubah sehingga babi halal. Paham? Dan ahli kitab dulu tidak musyrik, tidak menuhankan selain Allah, tetap menjadikan Nabi Isa sebagai nabi, bukan Tuhan atau bukan anak Tuhan. Tapi sekarang mereka musyrik, menyatakan selain Allah ada anak Tuhan atau ada Tuhan lain. Makanya tadi ayat surat Al-Baqarah 221, wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Jangan kau nikahi perempuan-perempuan musyrik. Wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu. Jangan kamu nikahi laki-laki musyrik. Paham? Paham? Jadi kawin campur dalilnya enggak benar. Nah itu yang sudah saya sampaikan, amanat dari Rasul buat para pemuda, dan amanat Allah untuk para pemuda muslim, dan amanat Allah untuk para orang tua yang memiliki anak-anak gadis. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik, untuk menyintai bangsa apapun, agama apapun. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hai manusia, aku ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan wanita. Kemudian dari dua orang itu aku ciptakan menjadi berbangsa-bangsa, bersuku-suku yang tentunya berbeda bahasa, budaya dan agama. Lita'arafu, untuk saling mengenal. Lita'arafu, untuk saling berbuat baik. Lita'arafu, untuk saling bermanfaat. Cuman dua yang nggak boleh. Pertama, menikahi orang musyrik kecuali dia sudah beriman. Kedua, memilih pemimpin orang musyrik kecuali dia sudah beriman. Paham? Paham? Baik. Sekarang kita memasuki relung hati. Oke, berapa lama nih? Ya, 5 menit lagi kan? Kita sekarang memasuki relung hati Saudara Agung bin siapa tadi? Bin orang tuanya. Kemudian Solehin David Soleh. Ya, mohon maaf besan. Dan Umi Kulthum. Semalam sebelum saya kesini, semalam ini Agung nulis surat, Bang Haji, saya nitip syair ya buat Umi calon istri saya. Nanti kalau Bang Haji tabligh, Umi juga rupanya ngirim surat juga sama saya. Bang Haji, ini tolong bacain nanti waktu akad nikah. Mau dengar nggak suratnya Agung? Mau tahu? Suratnya kalau nggak salah begini. Banyak bunga di taman, cuma satu ku petik.
banyak anak perawan, cuma Umi yang cantik. Kata siapa? Kata Haji Oma Agung. Umi nggak mau kalah di suratnya rupanya. Banyak buah semangka dibawa dalam sampan, banyak anak jejaka, cuma Agung yang tampan. Kata siapa? Kata Haji, kata Umi. Berjuta bintang di langit, satu yang bercahaya. Berjuta wanita cantik, cuma Umiku puja. Pandai Agung merayu, hati Umi pun malu. Begitu ceritanya. Agung, Umi, mana orangnya? Agung, hei, masih banyak orang, hei. Ane datang kemarin mau nasihatin ente kemana? Nah, begitu biar kelihatan. Harim lu mana Harim? Lu mau mojok aja baru guys. Masya Allah Umi, Masya Allah. Gong, Umi. Asik. Selain kursi dong buat pengantar. Jangan diri ten turun. Paling nggak yang ketinggal aneh kemarin itu buat ente, bukan buat yang lain, yang kalian mau perlu ente. Agung, Umi, di dalam terminologi Islam pernikahan itu tidak sama dengan agama-agama lain. Kalau dalam agama lain itu hak istri dan kewajiban istri sama dengan hak istri dan kewajiban suami, betul? Ya. Tapi dalam Islam ada crossing responsibility, crossing rights. Artinya tanggung jawab silang dan kewajiban silang dan hak silang. Artinya apa? Tanggung jawab suami menjadi hak istri, tanggung jawab istri menjadi hak suami. Crossing right, crossing responsibility, hak silang dan kewajiban silang. Ini yang perlu dipahami. Apakah kewajiban laki-laki? Pertama, Nabi SAW bersabda, ittaqullah fin nisa akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Kata Nabi SAW, takutlah kamu kepada Allah tentang istrimu, karena istrimu itu kamu ambil sebagai amanat Allah, bukan hanya amanat mertua, tapi istri itu amanat Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan dihalalkan kamu menggaulinya dengan kalimat-kalimat Allah. Jadi tugas suami yang menjadi hak istri yang pertama, harus dijaga perasaannya, dicintai sepenuh hati, jangan disakiti hatinya, jangan disakiti badannya, dijaga karena itu amanat Allah. Dan perintahkan istrimu untuk melakukan syariat-syariat Allah di dalam berbusana maupun di dalam konteks-konteks lain dalam kehidupan ini, karena amanat Allah. Yang kedua, tugas suami adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin wanita. Ini mesti komitmen dulu nih, Umi, ya.
Jadi Allah menyatakan ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Agung pemimpin Umi, suami pemimpin istri. Setuju gak Umi? Siap dipimpin gak? Nih, siap. Nah, kadang-kadang perempuan kalau di sono di barat lain, you and I same. Lo sama gue sama, kewajiban lo, hak lo sama sama kewajiban gue. Itu di sana. Same right, same responsibility. Tapi di Islam, crossing right, crossing responsibility. Kewajiban silang, hak silang. Kewajiban tadi status dulu ya. Harus disepakati nih bahwa rijal, suami pemimpin rumah tangga, pemimpin. Selain itu anak, istri, semuanya itu adalah anak buah. Paham ya? Nah, kemudian apa kewajiban suami? Kenapa diangkat sebagai pemimpin? Ada dua alasan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima fadallallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena laki-laki dilebihkan dalam berbagai aspek dari perempuan. Contoh, secara historis, wa khalaqa minha zawjaha. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Secara historis saja, perempuan itu bagian dari tubuh laki-laki. Allah ciptakan dari Nabi Adam. Yang pertama, itu alasan kenapa suami harus jadi pemimpinnya. Kedua, wa bima anfaqu min amwalihim. Karena laki-laki suami punya kewajiban membelanjai rumah tangga. Paham dong? Agung yang punya kewajiban beliin baju, beliin berlian, beliin mobil, beliin rumah. Agung setengah lagu belanja sehari 10 juta tuh agung ya. Pokoknya kewajiban suami itu menjadi hak istri. Bagaimana kalau istrinya wanita karir? Nah ini Umi wanita karir bukan? Kerja nggak Umi? Nggak kerja? Wah alhamdulillah kan. Wanita karir susah aturnya. Bagaimana istri kita wanita karir? Pertama, istri hanya boleh bekerja dengan izin suami. Tanpa izin suami, pekerjaannya haram, hasilnya haram. Izin suami menjadi syarat mutlak dari seorang wanita karir. Yang kedua, bagaimana duitnya, gajinya? Biasanya kan kalau wanita karir gajinya lebih besar dari suami, kurang ajar deh. Bukan kita yang ngatur, dia yang ngatur kita. Apalagi kita ngangguran, ya habis dah. Ya. Jadi dalam Islam, suami istri boleh bekerja syaratnya dengan izin suami. Gajinya bagaimana? Lapor jenderal pemimpin. Pemimpin siap, ini gaji saya nih 5 juta sebulan. Terserah pemimpin mau bikin apa. Begitu. Jangan mentang-mentang lo yang kerja ini duit gue. Mana belanja lagi. Ini aturan main ini penting supaya tidak menjadi keributan di dalam rumah tangga. Ya. Nah, jadi tadi kewajiban suami agung kasih makan, beliin baju, beliin pakaian, mobil dan sebagainya. Kontrak yang enggak apa-apa. Ya, mau beli emas boleh, kredit juga nggak apa-apa. Emas nggak boleh kredit ya. Mobil, motor boleh, kredit juga boleh. Tapi itu kewajiban agung buat Umi. Nah sekarang apa kewajiban Umi yang menjadi hak agung? Fasalihatu qanidatun hafizatul lil-ghaibi wa hafizallah. Kesimpulannya, kewajiban istri harus mengabdi kepada suami. Jadi bukan suami melayani istri, tapi istri melayani suami. Beda ambil di sono di barat. Di barat bini kita masih ngorok nih, lakinya sibuk di dapur, bikin telur, bikin susu apa, disabarin, sayang, sweetheart, sweetie,
jam breakfast. Begitu. Suami melayani istri. Di Islam, suami bertanggung jawab atas rumah tangga, belanjanya, segala macamnya, dan istri mengabdi kepada suami. Umi, mengabdi. Bagaimana istri mengabdi? Adalah istri yang saleha. Apa itu istri saleha? Umi tahu nggak hadiah istri saleha? Tahu nggak hadiahnya nanti di akhirat? Nggak tahu ya? Bu, udah pada kawin belum lo? Hah? Nenek. Bu, tahu nggak hadiah istri saleha nanti kalau mati? Nggak tahu, mau tahu? Minimal ada dua. Yang pertama, ilahat khulil jannah min ayyi babin syi'ti. Boleh masuk surga dari pintu mana yang kamu mau. Tuh hadiahnya. Yang kedua, nanti dibangkitkan di surganya Allah, Umi, lebih cantik dari bidadari. Aku nggak ngedip lihat bidadari nggak, karena cantikan Umi. Kenapa? Istri salehah nanti dibangkitkan lebih cantik dari bidadari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nahnu qadarna bainakumul maut wa ma nahnu bimasbuqin ala an nubaddila amsalakum wa nunsyiakum fi ma la ta'lamun." Aku yang menentukan kematian di antara kamu, hai manusia, kata Allah. Dan aku tidak bisa dikalahkan. Aku akan mengganti orang yang aku matikan dengan orang yang baru, dan aku akan merubah wajahmu nanti pada hari kiamat dalam bentuk yang belum kamu ketahui, tentunya sesuai dengan amal ibadah kita masing-masing. Walaupun di dunia diciptakan tampan cantik kayak bintang film Hollywood, tapi kalau nggak pernah ibadah, nanti dibangkitkan di akhirat pada hari kiamat lebih jelek dari anjing kurap, lebih jelek dari tikus Bandung. Bandung darah gue. Tikus ini, tikus kok. Tapi sebaliknya, walaupun di dunia diciptakan jelek, pendek, pesek, bengek, tapi kalau rajin ibadah, nanti dibangkitkan di surganya Allah, lebih cantik, lebih tampan dari bintang film manapun di dunia ini. Khususnya untuk istri salehah akan dibangkitkan lebih cantik dari bidadari. Umi mau lebih cantik dari bidadari? Maulah. Mau lebih cantik dari bidadari, Bu? Sanggup jadi istri salehah? Mau lebih cantik dari bidadari? Mau. Sanggup jadi salehah? Oh. Umi, istri salehah syaratnya 5. Bu, syaratnya 5. 1, idza sholatil mar'atu khamsaha, salat 5 waktu. Sanggup Umi? Sanggup Bu? Wa shamat syahraha, puasa di bulan Ramadan. Sanggup Umi? Sanggup Bu? Yang ketiga nih, idza nazarta ilaiha saratka, enak dipandang oleh suami lahir dan batin. Enak dilihat, penampilannya selalu rapi, akhlaknya bagus, senyum aja biar nggak dapat belanja sebulan juga. Misalnya, nggak pernah cemberut, nggak pernah melotot, nggak pernah ngomelin sama suami. Idza nazarta ilaiha saratka, kalau dipandang suaminya merasa senang, lahir dan batinnya enak dilihat. Ini istri salehah. Ini kan kebanyakan bini kita ini kalau rapi, kalau mau kondangan doang ya Ustaz. Mau kondangan, wow, style habis dah. Baju yang kita bikin mahal-mahal dia pakai tuh, minyak wangi yang mahal disemprot-semprot tuh, pantatnya disemprot. Umi, boleh nggak tampil cantik depan umum? Bu, boleh nggak tampil cantik di depan umum? Boleh. Itu untuk kenyamanan diri dan kenyamanan orang lain. Betul? Coba kalau ibu cantik
cantik harum. Bini siapa tuh udah cantik wangi loh. Itu kan bini Agung tuh. Agung yang dapat nama. Cobalah kalau ibu mulut bau pete, ketek bau trem, dandanan out-outan tuh jablay, bini siapa sih? Silakan tampil cantik harum di luar, tapi di rumah jangan sembarangan. Ya Bu, ya Mi. Kalau pengantin baru sih biasa dia masuk rapi-rapi terus, ya make up terus tiap hari. Tapi begitu punya anak 2 aja sembarangan deh. Setelah daster sobek, keteknya masih dipakai. Punya anak 3 makin kacau lagi. Itu BH yang udah putus pakai disambung, pakai peniti, buang. Penampilan idza nazarta ilaiha saratka, enak dipandang lahir batin. Ini ciri istri saya yang ketiga. Ini kan kita kan kadang-kadang pulang kerja, pulang ceramah dari mana kan kepengen juga ya nggak? Ya, ini lelaki ya. Gitu sampai rumah tok tok tok, assalamualaikum. Wah, ini udah semangat nih. Iman kuat, imin tegang. Buka pintu, hari pintu, waalaikumsalam. Jidatnya koyok melulu. Ngedobrak. Masuk kamar, buka baju, badannya kerokan melulu. Syarat ketiga istri salehah, jaga penampilan lahir dan batin. Lahirnya selalu rapi di hadapan suami, akhlaknya bagus, nggak nyebelin, nggak resek di depan suami. Yang keempat, wa in amartaha atau atska, kalau diperintah nurut, nggak ngeyel. Siap me? Me siap me? Ya lo udah menghayal aja sih lo me. Ntar. Wa in amartaha atau atska, kalau diperintah oleh suami nurut. Sayang kamu gini ya, iya bang. Kamu gitu ya, iya bang. Nurut. Dia berkata, yang kelima, wa in ghibta anha hafizatka fi malika wa nafsiha. Kalau suaminya tidak berada di sisinya, dia pandai menjaga kehormatan dan pandai menjaga harta suami. Setia, tidak selingkuh. Ini ciri 5 istri salehah. 1, sholat 5 waktu. 2, puasa Ramadan. 3, enak dilihat, lahir batin, nggak nyebelin. 4, kalau diperintah sama suami taat. 5, setia, tidak selingkuh. Kalau Anda begitu salehah, berhak masuk surga dari pintu mana saja, dan nanti dibangkitkan di surganya Allah lebih cantik dari bidadari. Kira-kira ini yang bisa saya sampaikan, karena nanti ada penceramah lain ya sebagai perluasan, dan akan saya tutup dengan sebuah syair. Karena sekarang ini bangsa kita dalam berbagai aspek tengah mengalami dekadensi moral, keterperosokan moral dalam segala aspek. Dalam berbicara udah nggak ada moral, nggak ada akhlak. Dalam berbusana, dalam rumah tangga, bahkan dalam bernegara. Betul? Betul? Makanya saya bikin lagu itu judulnya Akhlak. Tahu? Mau saya nyanyi lagu akhlak, tapi musik duet. Oke? Oke? Dalam berbicara harus memakai akhlak. Rame-rame. Akhlaknya rame-rame. Dalam berbicara harus memakai akhlak. Di dalam berbusana harus memakai akhlak. Dalam rumah tangga harus memakai akhlak. Di dalam bernegara harus memakai akhlak. Manusia mulia hanyalah dengan akhlak. Manusia kan hina kalau tidak berakhlak. Harta dan jabatan tak menjadi ukuran. Betul nggak?
Biar kamu gubernur, presiden gak berakhlak, hina di mata Allah, hina di mata manusia. Betul? Tapi walaupun kamu tukang sapu jalan, tapi kamu berakhlak, mulia di mata Allah, mulia di mata manusia. Betul? Manusia adalah sebaiknya ciptaan. Akhlak membedakan manusia dan hewan. Karena hewan tidak punya keimanan dan tak punya pemikiran. Hidup bebas tidak terikat oleh hukum dan juga peraturan. Betul nggak? Tam tam jam jaram jaram jam 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 jaram jaram jam 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 jaram jaram jam. Dalam pergaulan harus memakai akhlak. Di dalam perjuangan harus memakai akhlak. Dalam persaingan harus memakai akhlak. Dalam pemerintahan harus memakai akhlak. Kehidupan indah hanyalah dengan akhlak. Damai dan sentosa hanyalah dengan akhlak. Kalau tanpa akhlak, negara jadi rusak. Betul nggak? Allahumma fiqillah mencari billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan jazakumullah khairan katsir nasihat dan wejangan yang telah disampaikan oleh Mukarram wal Muhtaram Ayahanda Ki Haji Roma Irama. Mudah-mudahan bila khusus untuk kedua mempelai dan umumnya untuk kita semua, kita dapat mengambil hikmahnya dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, masih ada satu penceramah lagi. Mohon untuk